Jadi kan ada tuh ya orang matanya merah, terus kita tiba-tiba bilang jangan dilihat matanya, nanti ketularan. Itu benar nggak sih itu maksudnya? Sebenarnya kalau secara lihat-lihat langsung terus lewat udara nyebar itu sih nggak ada ya kayak gitu. Paling sering itu biasanya kalau berarti ini yang sifatnya infeksi ya, kalau yang menular kayak gitu. Kalau yang seperti itu nularnya tuh lebih karena cairan matanya mengenai orang yang tertular gitu. Jadi paling sering tuh biasanya orang terdekatnya, anggota keluarga. Jadi misalnya yang sakit mata, dia kucek mata, pegang remote, kemudian remote-nya dipegang sama anggota keluarga lain, terus dia kucek mata, jadilah nular. Oh, nular. Jadi menular itu karena itu ya, Karena apa yang cairannya. dia pegang terus dipegang sama orang lain, Betul. jadi nular. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-temanku semua, welcome back to my YouTube channel. Di video YouTube kali ini aku akan coba kasih informasi ke kalian mengenai seputar mata manusia. Dan sekarang aku ditemenin sama dokter, dengan dokter siapa, mohon maaf, perkenalkan diri. Halo, saya dengan Dr. Ani Indirasari. Iya, Dokter Ani Indirasari. Beliau ini kebetulan sedang praktek di RS Medirosa Cikarang. Jam prakteknya untuk hari apa dan hari apa, dokter? Hari Senin dan Selasa dari jam 9 sampai jam 2. Dari jam 9 sampai jam 2 siang. Dan hari ini kita berdua itu akan membahas tentang mata merah. Mata merah ya. Dan sebelumnya pengertian mata merah sendiri kan kalian mungkin belum paham. Mata merah karena mata lelah atau mata merah karena kena debu, atau mata merah ya emang kalian merah habis nangis, kan nggak tahu nih mata merah itu kalian itu kenapa. Dan ini kita akan membahas tentang seputar mata merah. Terima kasih. Jadi kalau untuk mata merah itu sebenarnya cukup luas ya spektrumnya. Jadi bisa kita lihat gitu, dilihat matanya langsung merah gitu. Gejalanya pasti satu mata merah ya. Jadi mata merah itu penyebabnya macam-macam. Ada yang karena iritasi, atau memang ada infeksi, ataupun penyakit lain yang bikin matanya jadi merah karena peradangan gitu. Karena dari penyebab lain gitu, penyakit lain yang bikin matanya merah juga. Jadi kalau untuk mata merah sih nggak selalu yang orang-orang tahu mata merah tuh yang bakal menular gitu. Jadi itu nanti perlu di pemeriksaan lagi nantinya. Jadi kan ada tuh ya orang matanya merah, terus kita tiba-tiba bilang jangan dilihat matanya, nanti ketularan. Itu benar nggak sih itu maksudnya? Sebenarnya kalau secara lihat-lihat langsung terus lewat udara nyebar itu sih nggak ada ya kayak gitu. Paling sering itu biasanya kalau berarti ini yang sifatnya infeksi ya, kalau yang menular kayak gitu. Kalau yang seperti itu nularnya tuh lebih karena cairan matanya mengenai orang yang tertular gitu. Jadi paling sering tuh biasanya orang terdekatnya, anggota keluarga. Jadi misalnya yang sakit mata, dia kucek mata, pegang remote, kemudian remote-nya dipegang sama anggota keluarga lain, terus dia kucek mata, jadilah nular. Oh, nular. Jadi menular itu karena itu ya, Karena apa yang cairannya. dia pegang terus dipegang sama orang lain, Betul. jadi nular. Dan sebenarnya dari mata merahnya itu tuh kenapa sih bisa orang tuh bisa matanya tuh merah gitu loh, tiba-tiba tuh taunya merah atau apa gitu sih dokter ini? Jadi mata merah tuh kan sebenarnya merah itu yang terjadi adalah si pembuluh darah dari ada lapisan mata yang bening tuh. Sebenarnya di bagian bening itu ada pembuluh darahnya, cuma karena dia ada reaksi entah peradangan atau alergi atau sesuatu, itu dia jadi melebar pembuluh darahnya. Sebenarnya dari awal memang ada, cuman begitu ada suatu reaksi dia melebar pembuluh darahnya. Itu yang kita sadari kalau kita lihat matanya merah nih gitu. Itu tanda awal sih. Kalau mata merah itu berarti ada reaksi sesuatu di mata gitu. Baik. Nah, kalau pas kita tahu nih, pas mata kita merah tiba-tiba itu apa sih harus kita lakuin tiba-tiba merah gitu kan? Kita kan pasti kan
awalnya ya teman-teman semua kan nggak mungkin tuh langsung buru-buru gitu nyari dokter atau ke rumah sakit. Jadi kan biasanya tuh mereka tuh harus yang pertama kali dulu mereka harus ngapain, harus tahu mata mereka itu merah gitu dok. Oke, kalau untuk mata merah kita biasanya yang paling pertama kita mesti tahu dulu ada pencetusnya gak nih. Kadang-kadang kan kita kena sesuatu, misalnya habis kena shampoo atau keliripan sesuatu, naik motor nggak ketutup gitu, ada binatang, itu bisa bikin merah ya. Kalau penyebabnya jelas, kena sesuatu yang masuk ke mata, penanganan pertamanya pasti dibersihin ya. Jadi paling aman itu kalau kayak gitu kita alirin aja di air mengalir. Jadi misalnya ada keran terdekat, dinyalain tuh air kerannya terus dialirin sekitar ya beberapa menit lah ya. Jadi lebih baik yang mengalir gitu, lebih baik daripada kita ambil mangkok terus direndam gitu. Lebih baik yang mengalir sih, jadi sesuatu yang masuk matanya tuh keluar lagi gitu. Itu kalau yang kita tahu ada sesuatu yang masuk mata gitu. Ada lagi kan mata merahnya yang nggak tahu karena apa gitu ya, tiba-tiba merah terus biasanya rasanya juga ada rasa nggak nyaman, terus agak sakit, terus kadang mungkin ada kotorannya. Nah itu kalau ada kotoran itu mengarah ke infeksi. Kalau untuk itu sih ya untuk penanganan awal ya mungkin kalau mau dicoba dengan obat tetes mata yang dijual bebas nggak masalah. Oh gitu. Lebih aman kita pakai yang memang obat dijual bebas ya, daripada kita tanya ke apotik bilang sakit mata. Jangan sampai kita pakai obat yang nggak sesuai gitu, karena banyak kasus-kasus yang ternyata begitu dipakai obat, dikasih obat yang obatnya ternyata kandungannya sudah antibiotik, ada anti radangnya juga, dipakai terus-menerus malah bikin masalah lain. Jadi paling aman kalau kayak gitu sih beli aja obat yang bebas di apotik gitu, atau di yang jual obat gitu nggak masalah. Ya pokoknya mereknya bebas, yang penting ada tetes mata aja ya. Pakai itu aja dulu. Kalau misalnya ternyata dalam sehari 2 hari nggak ada pengaruh, berarti ya sebaiknya diperiksakan ke dokter mata. Oh jadi dilihat perubahannya itu sehari 2 hari. Iya. Kalau misalnya dalam 2 hari nggak sembuh itu wajib hukumnya ke poli mata. Dan kalau misalnya dalam sehari itu sembuh ya udah, mungkin hanya iritasi. Biasanya iritasi aja sih. Tapi kalau mata merah itu nggak ada yang awalnya berbahaya kan dok ya? Kalau yang berbahaya itu biasanya sih penyebab lain ya, kayak penyakit yang model kayak glaukoma, itu ada gejalanya juga kan merah ya. Tapi biasanya yang lebih dikeluhkan bukan merahnya, sakitnya gitu. Jadi pasiennya datangnya lebih ke keluhan mata sakit, nyeri, sakit kepala, nggak bisa tidur, matanya merah, kabur mendadak. Itu yang sifatnya lebih emergensi. Itu sih pasti harus ke dokter ya. Cara kita mencegah agar mata kita tuh nggak merah itu gimana sih dok? Cara nggak merah ya? Karena kan merah hampir setiap hari kita kena debu ya? memang sih pasti dikit-dikit merah, dan nggak mungkin kan kita dikit-dikit tetes gitu, maksudnya menjaga aja gitu loh dokter. Oke, kalau untuk perawatan ya, kalau secara normal sih mata kita sebenarnya untuk pembersihan mata kita tuh udah ada prosesnya sendiri. Jadi sebenarnya nggak perlu tuh, mungkin ada beberapa orang yang sengaja membersihkan matanya pakai cairan pembersih mata yang kayak bore water atau apa, itu sebenarnya nggak perlu, karena secara normal mata kita tuh membersihin dirinya sendiri. Itu kalau mata kita ada kotorannya tuh, itu mata kita dibersihin dengan sendirinya. Belekan itu sebenarnya nggak masalah ya. Justru kalau nggak ada beleknya itu malah bermasalah kayaknya sih. Kalau lagi di udara yang bersih-bersih aja sih nggak masalah. Tapi kalau kotor terus ada belekan, itu namanya mata kita lagi bersihin dirinya sendiri. Terus mungkin kalau untuk ngejaganya ya kita lihat lingkungannya gimana. Kalau misalnya kita tinggal sering naik motor, kendaraan, sebisa mungkin matanya kita lindungi pakai helm yang full face gitu, atau pakai pelindung lah ya. Terus merah kadang-kadang kalau di dalam ruangan ber-AC ya paling sering kan, itu masalahnya tuh karena matanya kering. Nah itu sering banget itu paling sering ya, ruangan ber-AC ya. Kalau itu sih mau nggak mau, kalau memang mengganggu ya harus dikasih
cairan pengganti pengganti air mata ya. Gitu. Bahaya banget gak sih dok kalau misalnya nih mata kita merah, obat tetes mata sehari 2 hari sembuh, terus besoknya lagi tiba-tiba merah lagi, tetes sehari 2 hari sembuh, itu berkepanjangan dan berkelanjutan itu nggak apa-apa nggak sih? Kalau nggak terus menerus sih sebenarnya nggak masalah ya, maksudnya ada masanya tenang gitu, terus kapan ada lagi itu nggak masalah. Tapi kalau terus ya sebaiknya sih diperiksa aja, karena kan kita nggak tahu. Kalau terus berarti kan masalahnya nggak teratasi dengan si obat ini, berarti ada masalah lain. Jadi sebaiknya kita cari tahu juga. Baik, kalau begitu dokter, mungkin di sini teman-teman semua juga belum tahu cara menetes mata yang benar itu kayak gimana. Ada yang bilang harus ke samping, harus ke depan, harus ke kanan, ke kiri. Aku juga sampai nggak ngerti katanya kalau bola matanya kena yang hitam-hitam yang nggak boleh. Itu kan ada yang harus dikedip-kedipin, ada yang nggak perlu dikedip-kedipin, harus banyak, harus dikit. Nah, aku tuh pengen tahu sebenarnya tuh seberapa benernya sih sebenarnya kita harus gimana gitu untuk menetesin mata kita sendiri gitu. Jadi setelah dibuka, pastikan agak dangak sedikit. Kita tarik kelopak mata bawah sampai bentuk kantong seperti ini. Terus masukkan obatnya biar masuk ke dalam kantongnya itu. Nah, terus udah gitu aja. Untuk obat-obat tertentu yang sifatnya memang medikatif ya, memang ada obatnya. Lebih baik lagi kalau kita tahan sedikit nih di sini. Jadi supaya si obatnya itu nggak buru-buru turun ke saluran ke tenggorokan gitu. Kadang kan kita ada ngerasa tuh pahit-pahit. Ya, ini fungsinya kita tahan di sini supaya dia bertahan dulu di mata dan bereaksi. Setelah beberapa menit, nggak perlu lama-lama. Oke, baru dilepas. Oh gitu. Itu obat tetesnya itu harus berapa kali dokter? Sebenarnya sih 1 tetes juga cukup. 1 tetes aja juga cukup ya. Jadi 1 tetes nggak perlu 3, 2 sampai setetes-tetes banyak gitu. Nggak usah sih, karena nanti kebilas juga semuanya. Yang penting itu ditahan aja dulu kalau untuk obat-obat yang memang ada zat aktifnya, kita tahan dulu di sudut matanya supaya nggak buru-buru kebilas. Oh baik dokter. Sama juga kayak kalau kita pakai salep ya, kayak gitu juga. Pakainya di dalam kantong mata, kasih sedikit aja. Ambil ini, tuh lihat di bawah kelopak mata kan seperti ada kantong kelopak situ ya, masukin aja di situ. Terus nanti pasiennya suruh merem. Gitu. Dikasih merem. Udah deh, dia rata. Jadi nggak perlu sepanjang itu kita pakai. Oh iya baik. Oke dokter, baik. Nah, setelah kalian lihat video kita tadi, lihat percakapan kita berdua, udah ngerti dong kenapa mata kalian ini bisa merah dan tiba-tiba merah. Itu kalian gak perlu khawatir. Kalau kalian matanya merah, kalian harus ingat kenapa ya matanya bisa merah. Terus kalian kalau udah tahu, langsung buru-buru deh beli obat tetes mata dulu. Dan kalau misalnya 1-2 hari kalian gak sembuh, kalian wajib ke dokter mata ya, ke rumah sakit. Terserah kalian mau ke rumah sakit mana. Dan jangan lupa cara netes matanya itu tadi yang sudah kita videokan. Nanti kalian bisa dicoba sendiri di rumah. Dan ternyata meneteskan obat mata ke bola mata kita itu gampang banget, nggak susah, dan memang nggak boleh kena hitam-hitamnya di sini. Jadi harus benar-benar di kelopak. Itu bisa kalian praktekkan sendiri. Oke, sekian informasi dari saya, Fepti, Mami Eropa, dan Dr. Lani. Dan terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah. Nanti kita berdua akan terus kasih informasi mengenai mata dan teman-temannya. Oke, ditunggu video